Oke, tadi yang Z itu yang bagian bawah dan A yang bagian atas, atau Z ini nomor atom, A nomor massa. Oke, jadi tadi ini kita dapatkan Z itu sama dengan elektron atau proton kan? Sedangkan A itu kita dapatkan dari proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau ini Z-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1 tambah 0. Jadinya ininya 1. Makanya ini lambangnya seperti ini. H11 ya. Kalau misalnya Ibu contohkan yang ini deh. Nomor 5. Karbon. Jadi karbon ini jumlah elektronnya 6, protonnya 6, dan neutronnya 6. Cara kita mencari Z itu Z sama dengan jumlah proton ataupun elektron. Nah, berarti 6 kan? Sedangkan jumlah yang A untuk nomor massanya itu adalah proton kita tambahkan dengan neutron, yaitu 6 tambah 8, hasilnya 14. Jadi penyusunannya seperti ini nanti. Jadi seperti itu ya untuk nomor atom dan nomor massa. Oke, kita akan membahas mengenai sifat fisika dan sifat kimia zat. Karena itu partikel, mereka berbeda-beda, nanti mereka akan menghasilkan sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda-beda. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada sifat fisika. Apa sih sifat fisika? Sifat fisika ini berasal dari kata dasarnya ini, fisik. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat itu berkaitan dengan fisik suatu zat. Yang bisa kita lihat, kita rasakan seperti itu. Itu sifat fisika. Contohnya apa saja? Sangat banyak. Misalnya yang pertama nih ada wujudnya. Wujud kan bisa kita lihat nih ya, ada yang wujudnya padat, ada yang cair, ada yang gas, seperti itu kan. Kemudian bisa juga warna, itu termasuk sifat fisika juga. Seperti ini, ada zat-zat dengan warna-warna yang berbeda-beda. Kemudian ada ukuran partikel, jadi ada zat-zat tertentu mempunyai ukuran partikel lebih besar dibandingkan zat yang lainnya. Lanjut, sifat fisika yang lain adalah kelarutan. Jadi, ada zat yang mudah sekali larut di dalam air, ada juga yang susah. Misalnya ini kayak gula, kan mudah larut. Kalau minyak nggak akan larut-larut di dalam air. Selanjutnya ada yang namanya daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini akan membagi benda menjadi nanti yang bisa menghantarkan listrik atau yang tidak bisa menghantarkan listrik. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya titik didih. Titik didih ini maksudnya adalah titik ketika bahan-bahan tersebut dia mendidih itu membutuhkan suhu berapa. Jadi kalau misalnya kita panaskan air dengan kita panaskan nanti karamel, itu membutuhkan waktu yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan titik didih. Nah, selain titik didih, nanti juga ada titik beku. Titik beku adalah titik ketika benda tersebut dia membeku. Nah, selanjutnya sifat fisika ada juga yang namanya kekerasan. Nah, bukan kekerasan dalam apa ya, ini maksudnya kekerasan benda. Jadi benda itu ada yang keras, ada yang lunak, tergantung nanti partikel yang menyusunnya. Ada juga yang namanya elastisitas. Elastisitas ini bisa nggak meregang benda itu. Nah, ada benda-benda yang kita lihat tuh nggak bisa meregang. Ada juga yang bisa kayak karet, seperti itu. Ada juga yang namanya kemagnetan. Kemagnetan ini bisa atau tidaknya sih benda itu ditarik oleh magnet. Seperti itu. Jadi ada benda-benda tertentu seperti ini tidak bisa ditarik magnet. Ada juga benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi itu adalah sifat-sifat fisika. Nah, kita masuk yang kedua namanya sifat kimia. Kalau tadi fisika berhubungan dengan fisik, kalau kimia ini lebih dengan hubungannya dengan hal lain, dengan hal-hal di luar dia. Jadi hubungan kimianya. Maksudnya gimana? Ini sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya bereaksi dengan zat lain nih. Nah, mudah atau sukar nggak sih zat tersebut bereaksi? Itu nanti kita lihat di sifat kimianya. Dengan mudah atau sukar dia bereaksi, nanti dia ada benda ini yang mudah sekali berkarat. Seperti itu. Misalnya kayak besi, itu mudah berkarat kan? Kalau kita lihat plastik berkarat nggak? Nggak kan? Jadi gara-gara sifat kimianya berbeda. Ada juga benda itu yang mudah meledak. Ada zat-zat kimia yang mereka miliki yang membuat mereka mudah meledak. Misalnya kayu mudah meledak nggak? Enggak kan? Karena dia tidak punya zat kimia seperti yang ada pada kembang api.
Ada juga mudah terbakar. Jadi ada zat-zat tertentu yang mudah terbakar apabila bereaksi dengan zat lain, seperti minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Kemudian ada juga nih kestabilan. Kestabilan itu maksudnya seperti ini. Adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan di lingkungan atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, dan lain-lain. Oke anak-anak, segitu pembelajaran kita hari. Oke anak-anak, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan di grup. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.